Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Dewi Gantari dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi dengan NIM 122490017. Saya berada pada kelas praktikum RD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang saya akan melaksanakan tugas praktikum, yaitu tentang filter digital FIR, atau filter FIR itu yaitu finite impulse response. Ya, jadi finite impulse response. Nah, lalu kita di sini dalam merancang filter dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu algoritma. Nah, pada modul kali ini dia ada dua metode, yaitu algoritma Park-McClelland dan metode window. Nah, untuk metode dari Park-McClelland ini digunakan fungsi remes dengan bentuk statement, yaitu B sama dengan remes NFMUM, di mana N-nya itu adalah order filter, M adalah nilai magnitud yang berhubungan dengan F, lalu F adalah normalisasi frekuensi yang dimulai dari 0 hingga 1. Nah, lalu kan ada dua tadi metode. Yang pertama yang dari Park McClelland dan yang window. Nah, kalau untuk metode yang window itu ada dua, yaitu ada FLS dan FLSP. Nah, sekarang kita akan mencoba dulu yang pertama. Jadi di sini yang pertama saya screen terlebih dahulu untuk MATLAB-nya. Jadi untuk program yang pertama, maaf ada kesalahan nama di sini. Saya akan menggantinya terlebih dahulu. Sebentar. Nah, jadi mohon maaf ada kesalahan sedikit. Jadi di sini yang pertama itu untuk program yang pertama yaitu tentang program merancang filter dua passband atau bandpass. Jadi yang pertama di sini kita akan memberi nama terlebih dahulu. Lalu NIM dan penamaan programnya yaitu merancang filter dua bandpass. Nah, untuk yang pertama yaitu ada program M sama dengan untuk tadi kan saya sudah jelaskan mengenai program yang untuk yang M itu tadi sebentar. M itu adalah nilai magnitud yang terhubung dengan F. Jadi tadi di sini nilai M-nya itu ada 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Nah, ini adalah nilai M-nya. Lalu ada F. F tadi itu ialah normalisasi frekuensi yang dimulai dari 0 hingga 1. Jadi nilainya di sini yaitu 0, 0, 0,1, lalu ada 0,2, lalu ada jadi dia berlanjut dari 0,1 dari 0 hingga angka 1. Jadi 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 dan 1. Lalu kita akan menggunakan yang pertama ini kita menggunakan metode yang McClelland.
Nah, jadi kita pakai yang rumus B. Rumusnya sama dengan 50 F dan M-nya, nilai untuk memasukkan nilai F dan M-nya. Lalu di sini ada H, koma PT dengan frek. Nah, frek nilai untuk frekuensinya di sini ada B. B itu diambil dari rumus yang tadi. Lalu ada 1 dan ada 100. Nah, lalu kita akan memplotkannya. Jadi di sini ada plot F-nya, lalu M, lalu WT per Pi, lalu ada ABS. Nah, begini. Ada warning. Sebenarnya tidak apa-apa. Tapi di sini kita coba fix saja karena lalu ada title-nya. Title-nya, title-nya yaitu filter VIR dengan 2 passband atau band pass. Filter VIR dengan 2 band pass. Lalu X labelnya yaitu normalisasi frekuensi dan Y labelnya yaitu respon amplitudo. Nah, ini udah nih untuk program yang pertama. Jadi kita akan run dulu ya. Nah, inilah hasil dari grafik atau dari dari grafik yang telah kita buat program sebelumnya. Jadi beginilah hasilnya. Lalu ada program yang kedua yaitu yang menggunakan dia menggunakan ini yang metode window. Jadi untuk metode window ini sebenarnya ada perbedaan, tidak jauh perbedaannya, namun tetap ada perbedaan. Jadi kita akan tuliskan program saja. Nah, untuk yang kedua ini karena kita pakai metode Maclaurin, tapi kita menggunakan low pass filter. Untuk program yang kedua ini lumayan panjang, bukan lumayan sih, panjang. Jadi kita akan ketik codingannya dengan satu persatu, tapi mungkin akan ada kesalahan yang terjadi atau warning, itu tidak apa-apa. Jika warning kita hiraukan saja, sebenarnya tidak apa-apa. Namun ketika ada error atau kesalahan, maka kita harus membenarkannya untuk menampilkan figur yang sesuai dengan apa yang telah kita program. Jadi yang pertama di sini kita akan menggunakan low pass filter menggunakan metode yang window. Jadi di sini ada F sama dengan nilai F-nya di sini ada 0, 0,2, lalu ada jadi di sini untuk nilai F kelipatan 2, jadi ada 0,4, ada 0,6, ada 0,8, dan ada 1. Lalu untuk nilai M-nya yaitu nilainya 1. Kita kasih kurung dulu 1, 1, 1, 0, dan 0. Oh, salah. Maaf. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu kan kita untuk yang tadi itu kita pakai yang rumus Bermes itu. Nah, yang ini kita pakai rumus yang
FLS. Coba sekarang. Untuk di sini rumusnya itu B, LS, 51, F dan M-nya. Lalu H, W, Rex, Rex-nya yaitu B, koma 1, 512. Nah, lalu selanjutnya kita subplotkan 2, 1, 2, 1. Em, ada error nih. Atau sebenarnya gini. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu ada program. Kita akan plotkan dia. Jadi di sini ada plot. Plot lalu untuk plot ini dia ada di dalamnya yaitu W dibagi dengan Pi, lalu koma ABS H untuk ini. Hmm, Sebentar di sini saya agak kurang paham dengan programnya. Saya akan mempelajari terlebih dahulu untuk uh, program ini. Sebentar yang bagian ini. Nah, selanjutnya dia itu koma, petik R. Oh, ada ini, strip R. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menuliskan title. Ada titlenya. Titlenya di sini bernama sama dengan N sama dengan 51. Lalu X labelnya yaitu normalisasi frekuensi dan Y labelnya yaitu respon amplitudo. Normalisasi frekuensi. Nah, untuk Y labelnya tadi namanya yaitu respon amplitudo. Respon amplitudo. Nah, di sini ada pengulangan program yang sama, namun hanya sedikit perbedaan. Nah, dimulai dari ini, ada di sini. Jadi kita copy aja ya untuk mempersingkat waktu karena program yang kedua ini lumayan panjang. Nah, ini paling hanya kita ganti beberapa, yaitu di sini ada nih nilai nilai yang tadinya 51 di sini menjadi 101, lalu untuk frekuensinya B15. Tetap subplotnya yang di sini ada 122 menjadi 122 di sini untuk tetap, dan di sininya berubah di bagian titel yaitu mengikuti yang atas tadi 101. Nah, untuk program yang awal sudah, lalu kita akan membuat program dari FLS-nya. Nah, di sini program FLS. Nah, yang pertama yaitu ada function. Ada saya salah. Pun, nah, baru benar function itu sama dengan F, LS, N, F, M. Ada kesalahan. Sebentar saya akan perbaiki terlebih dahulu.
Ternyata kalau untuk function itu dia all function in a script must be closed with an end. Jadi dia harus ditutup dengan kode end. Nah, masalahnya kan di sini kita belum selesai untuk menulis programnya. Jadi kita coba untuk menulis programnya dulu semua sampai ke end-nya. Jadi setelah itu ada L sama dengan length F, lalu ada if M L 0. Nah, untuk if juga ada kesalahan nih. Karena mungkin if ada tutupnya. Jadi B sama dengan 0, 0, 1, N, 1, N, titik koma, else. Nah, kita coba dulu ya, kalau misalkan ada kesalahan, ya kita akan cari kesalahan yang ada di mana. 0, bisa dengan 0, 1, N min 1, lalu dibagi dengan 2, koma, M, L, koma, 0, zeros, 1. Nah, sama ternyata dia. Dia sama seperti yang di depannya. Jadi kita copy saja lah ya. Sini kita copy saja. Sama soalnya. Nah, lalu di sini ada N. Nah, untuk if-nya udah nggak error karena kita udah tutup pakai N. Nah, untuk functionnya belum kita tutup makanya masih error. Jadi sini ada while L lebih besar dari 2. Lalu ada B sama dengan B plus M. Lumayan rumit ya kalau untuk yang kedua ini. M dikalikan F LSP NF. Lalu ada di sini ada L dikurangkan dengan 2. Lalu di sini ada koma F L dikurangkan dengan 1. Titik koma. Di sini ada L sama dengan L dikurang dengan 2. Titik koma kita kasih N. Kasih N di sini. Nah, mungkin kita agak besarin aja kali ya. Sebenarnya N bisa sih di bawah sini. Nah, jadi untuk penutup function nanti kita kasih N juga. N. Nah, dia jadi udah benar. Lalu kita akan lanjut ke program yang bagian terakhir yaitu file FLSP. Kita namain file FLSP. Nah, untuk file LSFP di sini yang pertama yaitu ada functionnya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu panik terlebih dahulu. Misalkan dia ada error. Kenapa? Karena belum tentu errornya tuh gimana atau karena dia butuh penutup saja, namun kita belum kasih dia penutup. Jadi di
sini ada function B LSP, nilainya itu N, F1, F2, dan P. Lalu if nar if nargin kecil 4, P, P sama dengan 0,31, lalu dikalikan dengan N, dikalikan dengan N dan dikalikan lagi dengan F2 dikurang dengan F1, lalu kita tutup terlebih dahulu menjadi N. Tutup. Lalu di bawahnya yaitu ada W0. W0, di sini W0. Lalu di sini sebenarnya W0 bukan WO ya. WO bukan W0. Di sini dia dengan Pi dikalikan dengan F2 ditambah F1 lalu dibagi dengan 2 dan DW dengan Pi dikalikan dengan F2 dikurang F1 lalu bagi dengan 2. Di sini ada iframe n,2 sama dengan 0. Nah, nx sama dengan 1/2 dengan n-1/2. Else nx sama dengan 1 itu n-1 lalu di sini ada 2. Ya kayaknya else untuk dia bisa ditaruh di sini. Kita kasih n bawahnya. Dan if-nya oke, aman. Jadi di sini selanjutnya yaitu ada m sama m lain sama dengan nx, lalu hanya sama dengan sin wo dikalikan dengan nx, lalu per dikali nx. Nah, seperti ini. Lalu ada hanya yaitu ternyata salah guys. Aku udah nulis H. Aku nih salah lagi. Jadi sini ada if. If dewek. Bagaimana kita membuat gini? If dewek sebentar. Nah, di sini udah ada kita kasih sama dengan 0. Lalu ada di sini ada P-nya. P sama dengan 0, lalu WD
sama dengan DW dibagi dengan P lalu dikalikan dengan NX. Dan WT sama dengan di sini ada sin, lalu ada WD, WD lalu ada dengan WD di sini. P. Lalu ada H sama dengan WT dikalikan dengan H. Lalu kita N. N. Sini ada if rem. Rem N, koma 2 sama dengan 0. Lalu ada B sama dengan H, M, min 1 lalu 1, koma H, koma else B, H, M. Ini sama aja kayak yang di atas ya, cuman belakangnya beda. Nah, copy aja ya. Ups, copy salah. Kita copy nih. Deng. Nah, di sini dia belakangnya WO dibagi dengan P lalu ada H-nya. Koma dan kita kasih N. Nah, udah nggak ada kesalah, cuman si warning ke apa. Coba kita run. Nah, jadi dia langsung benar ternyata. Nah, di sini jadi untuk yang kedua, untuk program yang kedua dengan metode yang window itu di sini ada yang menggunakan N5, nilai N-nya sama dengan 51 dan nilai N-nya sama dengan 101. Jadi begini bentuknya karena dia menurun karena kita pakai low pass filter. Nah, jadi beginilah video dari tugas praktikum yang telah saya jalani. Sekian, mungkin jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya kesalahan dalam penyebutan atau penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.